dilihat dari tantangan utama, seperti apa sih untuk mendorong investasi khususnya di sektor kesehatan untuk infrastruktur rumah sakit ataupun lain-lainnya yang mensupport layanan kesehatan di Indonesia ini seperti apa, Prof? Saya akan bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur di Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia itu masih terkendala pada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, dan terluar di daerah 3T. Ini butuh investasi tidak saja oleh pemerintah, tapi diharapkan swasta juga ikut di dalamnya. Kalau swasta ikut di dalamnya, maka akan diberikan insentif-insentif tertentu, kemudahan izin dan sebagainya. Beberapa sektor swasta sudah ada. Saya tidak usah sebut namanya. Beberapa sektor swasta sudah punya flying doctor di Papua. Dia pergi ke daerah-daerah yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh jalan darat. Mereka melakukan pengobatan massal dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa sektor swasta juga ikut memainkan peran di dalam layanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan. Itu bidang infrastruktur kesehatan. Di bidang industri kesehatan, jadi kita sudah bisa membuat 38 produk bahan baku obat yang esensial untuk kesehatan. 10 dari 14 vaksin sudah bisa diproduksi di Indonesia. Kedepannya, COVID yang mengajarkan kita waktu itu kita tidak bisa resilient atau tidak bisa mandiri akan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mandiri di masa depan, tidak tergantung pada negara lain, termasuk di dalamnya aspek pemenuhan kebutuhan bahan baku obat. Sehingga kalau bahan bakunya obatnya ada, harga obatnya bisa diproduksi, obatnya akan menjadi lebih murah, terjangkau oleh masyarakat. Nah, akan lebih luas juga bisa digunakan oleh masyarakat begitu ya, Prof. Betul, ya, karena semuanya ada di dalam negeri. Seberapa level kemandirian layanan kesehatan atau mungkin kemandirian Indonesia dalam mencapai target kesehatan masyarakat, khususnya mungkin tadi kan Prof udah kasih ada obat, ada vaksin segala macam, ini masih jauh nggak sih untuk Indonesia mencapai kemandirian full? Ya, tentu ini tidak serta-merta eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tapi inklusif harus bekerja sama dengan lintas sektoral. Misalnya, Kementerian Perindustrian harus membangun industri kimia yang kuat. Industri kimia yang kuat ini akan menopang bahan baku obat yang baik. Walaupun tidak terlalu banyak sekarang, tapi sedikit demi sedikit nanti akan membuat terpenuhinya bahan baku obat di seluruh Indonesia. Ini butuh tantangan ke depan, butuh komitmen bersama, dan kalau bisa bahan baku obat yang sudah diproduksi di dalam negeri ini dipakai pula oleh industri farmasi luar negeri. Oleh industri farmasi dalam negeri daripada mereka harus mengimpor barang. Memang kendalanya adalah bahwa kadang-kadang bahan baku obat impor itu lebih murah karena volume yang dibelinya besar. Tapi kalau kita bisa bersatu, industri farmasi membeli bahan baku obat dari industri farmasi bahan baku obat di Indonesia, maka tidak mungkin harganya jauh lebih murah dan kita tidak tergantung kepada negara lain. Oke. Kolaborasi berarti ya. Betul. Tapi sejauh ini seperti apa kolaborasi yang dilakukan antar kementerian, Prof? Apakah memang kemudian akan bisa sesegera mungkin mencapai target tadi kemandirian kesehatan itu? Ya, kemandirian kesehatan tadi mengenai infrastruktur, kita akan membangun rumah sakit yang memang tadinya tipe C, D menjadi tipe C di 66 tempat. Ini tidak bisa sendiri karena butuh kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, berhubungan dengan Kementerian PU dan sebagainya membangun nanti. Dan ini butuh kolaborasi di antara kementerian. Kemudian nanti infrastruktur di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita coba untuk stimulasi supaya biaya kesehatannya, anggaran APBD kesehatannya tidak digunakan untuk membayar iuran BPJS misalnya. Tetapi untuk melakukan investasi alat. Untuk melakukan investasi alat di tempat tersebut, sehingga dia bisa mandiri berobat di kabupatennya, tidak perlu dibawa jauh-jauh lintas kabupaten, sehingga ini akan lebih baik. Kita sudah akan menerapkan pola BPJS ini bukan by level, dari Apusmas ke tingkat D, tipe D ke tingkat B, C, B, dan sebagainya. Nah,
Ini bisa dari puskesmas ke level A berdasarkan atas kompetensinya. Apabila di tipe B tidak bisa mempunyai kompetensinya. Atau bahkan tipe B punya kompetensi tipe A. Biaya tarifnya pun akan kita sesuaikan dengan biaya tarif tipe A yang melayani aspek teknis medis tertentu. Saya ambil contoh, misalnya operasi bedah jantung. Operasi bedah jantung bisa dikerjakan di rumah sakit tipe B di suatu tempat. Nah, nanti biaya operasi bedah jantung tersebut, klaim BPJS-nya akan sama dengan klaim BPJS yang ada di rumah sakit tipe A. Dulu kan nggak gitu. Dulu tipe A dibedakan klaimnya, tipe B dibedakan klaimnya, tipe C dibedakan klaimnya. Sekarang semua karena by kompetensi. Oke, tadi juga Prof mengatakan kalau menekankan lagi pada infrastruktur ya Prof ya. Untuk daerah 3T so far seperti apa sih Prof? Maksudnya yang sudah terbuild up sejauh ini, fasilitas kesehatannya juga seperti apa? Jadi kita akan membangun kira-kira 66 rumah sakit yang tadinya tipe D menjadi tipe C supaya mereka punya kamar operasi, supaya mereka tempat tidurnya lebih banyak, sehingga layanan kesehatannya lebih baik. Kita membangun puskesmas di daerah yang sangat tertinggal. Kemudian kita juga membangun mensuplai alat-alat kesehatan di seluruh kabupaten di Indonesia untuk 4 penyakit katastrofik yang memiliki pembiayaan terbesar, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, kemudian ginjal. Itu nanti akan kita suplai alatnya berdasarkan atas kompetensi dari tiap-tiap daerah di tiap-tiap provinsi dan kabupaten. Oke.